love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan pertemuan keempat auditing 2 dengan tema siklus audit siklus produksi. Oke. Teman-teman ada yang belum presensi? Nanti tolong ya masuk ke siakat dulu presensi supaya nanti kalau di bawah 70% kemungkinan bisa remedi, nanti saudara mahasiswa tidak bisa ikut ujian bahkan mengulang di semester depan atau tahun depan. Oke. Saya tunggu dulu ya. Oke. bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Review tentang siklus transaksi ya. Nanti ini kita membahas yang di auditing 2, ada beberapa siklus. Kemarin sudah pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan keempat ini maka kita akan membahas tentang audit siklus produksi, atau di manufacturing itu adalah mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi atau produk jadi ya. Dan alternatifnya adalah siklus persediaan dan pergudangan yang akan diaudit. Oke. Nah, ini review proses bisnis ya. Audit ini siklus produksi adalah posisinya siklus pada transaksi neraca dan laporan laba rugi. Berarti untuk siklus audit produksi, siklus produksi, maka yang diutamakan nanti adalah persediaan ya, siklus pengeluaran atau siklus produksi. Oke. Nah, komponen laporan dan siklus transaksi ya. Kalau persediaan berarti kita nanti akan menghitung biaya operasional atau HPP ya. Nah,
ada dua metode ya kalau di persediaan dulu. Ada metode yang satu adalah metode periodik ya. Yang kedua adalah metode perpetual. Oke ya. Nah, kebutuhan kompetensi auditor adalah untuk dapat melaksanakan tugas audit siklus produksi dengan efisien dan efektif. Paling tidak auditor harus menguasai akuntansi biaya atau cost accounting. Misalnya akuntansi penggunaan bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKL dan BTTKL ya. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi biaya overhead pabrik atau BOP. Kemudian yang keempat adalah akuntansi alokasi biaya produksi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik kebersihan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Saudara harus review dulu ya akuntansi biaya. Di akuntansi biaya 1, kalau di S1 akuntansi itu nanti akan dapat saudara pernah memperoleh akuntansi biaya 1 dan biaya 2. Tapi kalau di S1 manajemen itu mahasiswa yang dapat akuntansi biaya 1 dan nanti akuntansi manajemen. Oke. Nah, kita review dulu ulang tentang apa akuntansi biaya ya. Nah, tujuannya akuntansi biaya itu apa? Intinya akuntansi biaya adalah mencari harga pokok produksi per piece atau per kilo atau per berapa, sehingga nanti dari harga pokok itu produksi, maka si produsen itu akan menentukan harga jualnya. Harga jualnya itu biasanya ada berapa metode ya. Yang metode paling gampang misalnya produsen ingin keuntungan 30% atau 40% dari harga biaya produksi, maka harga jualnya itu dari harga pokok produksi per piece-nya itu ditambahkan dikalikan 140%. Kalau 40% dia keuntungan gitu ya. Nah, di akuntansi biaya itu adalah dibagi ada harga harga pokok pesanan ya, dan harga pokok per departemen ya. Itu isi ingat apa enggak? Departemen 1, departemen 2, departemen 3. Nah, intinya kalau biaya pokok produksi itu kalau per departemen intinya membreakdown ya, membreakdown total biaya itu masuknya ke barang barang setengah jadinya berapa kilo ya, atau itu kalau dalam kilo ya, atau berapa piece. Tapi untuk barang setengah jadinya berapa piece atau berapa kilo itu misalnya ada perhitungan. Kalau biayanya kalau akuntansi biaya itu aja contoh soal 30.500.000 untuk memproduksi 2000 kilo bahan baku barang jadi dan 500 kilo barang setengah jadi. Nah, nanti di data ini saudara diminta menghitung berapa alokasi untuk barang jadi dan berapa alokasi untuk barang setengah jadi. Kalau yang sudah mereview bahan kuliah yang dulu ininya gitu. Jadi akuntansi biaya itu membreakdown ya kalau per departemen ya. Oke. Kemudian elemen laporan biaya produksi, perjalanan awal berapa persen, kemudian bahan baku, terus kemudian masuk proses, perjalanan akhir, dan produk jadi ya. Itu harus diingat ya. Jadi proses produksi kalau akuntansi itu ada akuntansi jasa, akuntansi dagang, dan akuntansi manufacturing. Kalau akuntansi manufacturing itu ada barang jadi bahan mentah diproses jadi barang setengah jadi dan barang jadi. Kalau di akuntansi dagang hanya harga pokok barang dagangan. Kalau jasa tidak ada persediaan barangnya. Oke ya. Perhitungan unit ekuivalen produk biaya bahan baku ya. Nah, nanti di saudara mereview lagi di akuntansi biaya dulu, saudara harus menguasai capable ya, karena
untuk apa biaya baku nanti hitungannya per piece, per biaya dan per detail ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu biasanya per item atau per person atau per jam ya. Kemudian biaya overhead pabrik juga bisa per item atau per jam atau per unit ya. Sehingga nanti saudara harus bisa secara jurnal auditor harus mengerti alokasi biaya produksinya tuh yang masuk BTP ya, barang dalam proses, maupun alokasi biaya produksi produk jadi. Nah ini pakai biasanya ini kalau di akuntansi biaya pakai metode harga pokok proses ya. Nanti ada proses departemen 1, departemen 2, nanti ada departemen 1 jadinya berapa ya, dipindahkan setengah jadinya dipindahkan ke barang departemen 2 dan seterusnya. Nanti di situ akan didapat alokasi total dari biaya bahan bakunya berapa, barang jadinya berapa, lengkap nanti di total dengan sistem namanya. Kalau di akuntansi biaya ada dua sistem ya. Yang satu adalah full costing ya. Full costing adalah istilahnya adalah absorpsi cost ya. Absorpsi itu kayak seperti busa ya, atau lupa aku namanya, kayak busa yang kalau kena minyak itu minyaknya tuh diserap ya. Jadi full costing adalah menyerap semua biaya-biaya dari proses awal sampai proses akhir, sehingga dia disebut full costing ya. Menyerap dari proses awal, pertengahan sampai akhir. Nah itu dihitung semua, namanya full costing ya. Nanti saudara mereview lagi dari mata kuliah yang saudara dapat diajari oleh dosen-dosen tentang di mata kuliah akuntansi biaya ya. Ini framework audit siklus produksi. Nah kira-kira kalau dari gambar ini saudara menangkap apa? Berarti kalau dari gambar ini secara sekilas, maka pelaksanaannya dari input ya, bahan bakunya, PTKL-nya, dan BOP itu harus disejajarkan dengan sistem pengendalian intern dari perusahaan tersebut ya, atau sistem yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Saudara sebagai auditor nanti meng-cross check apakah inputnya itu sesuai dengan sistem pengendalian intern mereka, SPI-nya mereka. Nah, dari bahan baku nanti bahan bakunya nanti pakai dua metode ya, yang kayak tadi persediaan ya, itu pakai metode perpetual atau periodik. Nah, saudara nanti waktu terjun di audit harus menguasai, ini perusahaan ini pakai metode perpetual atau periode perpetual, satunya periodik. Kalau yang periodik itu tidak bisa dicek setiap saat ya, dia harus di stock of none setiap tahun. Nah, kenapa? Karena barangnya itu sulit dihitung ya. Contoh, saya pernah kerja di Tensindo ya. Tensindo itu pernah produk utamanya adalah membuat kaca pilihan ya, glasis kaca ya. Itu bahannya adalah pasir kuarsa. Kalau di Gresik itu pasir putih ya, itu mahal itu. Nah itu kalau beli itu tingginya tuh mungkin sampai 10 meter. Caranya mengecek itu setiap saat sulit ya, sehingga dia pakai metode periodik ya, sehingga pengecekannya tidak setiap saat. Tapi kalau metodenya perpetual, misalnya stoknya misalnya ada kita jualan misalnya bahan baku atau barang jadi, itu gampang diikut barang dihitung. Nah itu bisa diamati pergerakannya ya. Itu harus disesuaikan dengan SPI, apakah ada penyimpangan ya dari operasional dari pelaku transaksi bisnis yang di perusahaan tersebut, disesuaikan dengan SPI ya. Kemudian di waktu proses ya, proses akuntansinya. Nah, proses akuntansinya berarti kalau di sini
yang dipakai adalah standar dari cost accounting ya, atau akuntansi biaya. Nah, perusahaannya tersebut biasanya ada yang pakai metode harga pokok pesanan ya, dan satunya ada pakai harga pokok proses, atau satunya pakai harga pokok taksiran. Nah, saudara harus menguasai ya, kira-kira SP-nya gimana. Kalau pokok pesanan itu kelebihannya dalam satu formulir ya, kalau ini biasanya yang dipakai oleh produsen Cina ya, atau misalnya ada perusahaan Cina itu efisien, atau Jepang ya, dia memakai pelaporannya pakai harga pokok pesanan. Karena kenapa? Dari satu formulir itu si pemimpin yang punya, atau owner atau pelaksana GM-nya itu tahu bahwa total biaya harga bahan bakunya berapa, kemudian BOP-nya berapa, kemudian BTK-nya berapa, dan globalnya berapa, dan yang terutama adalah harga pokok per piece-nya berapa. Dia lebih cepat ya, misalnya di telepon ada customer ya, mau beli ya, mau pesan, Pak saya mau beli 10.000 piece ya. Nah, kalau beli 10.000 sama beli 50 beda ya. Nah, bosnya nanti menghitung 10.000, oh gini. Dia pengen secara gampangnya mau untung 30% dari harga pokoknya. Oh gini Pak, kalau Bapak beli 10.000 maka harganya segini Pak. Tapi kalau Bapak beli misalnya 30.000 maka harganya lebih murah. Gitu ya. Itu adalah sistem dari metode-metode harga pokok pesanan, atau yang satunya harga pokok proses. Tapi kalau harga pokok proses pakai manual biasanya tuh sering terlambat ya, karena prosesnya dari departemen ke departemen, kecuali accountingnya pakai digital ya, pakai ERP, pakai Oracle atau SAP, atau accounting software. Nah itu akan mempermudah prosesnya. Nah kita sebagai auditor akan mengecek apakah ada penyimpangan enggak cara accounting, cara inputnya, cara proses akuntansinya tuh dibandingkan dengan standar akuntansi ya. Contoh paling gampang yang sering dilanggar adalah proses perhitungan harga FIFO, LIFO, average ya. Nah kalau yang sekarang kan yang dilarang adalah yang LIFO ya, karena kenapa? Karena harga yang barang yang sekarang tidak menunjukkan harga yang sewajarnya. Kenapa? Karena kalau pakai LIFO nanti yang sisa adalah barang-barang yang sudah tua ya, di formulirnya. Sedangkan barangnya sudah rusak. Itu tidak sesuai nilai pasar. Yang dipakai sesuai standar adalah metode FIFO, first in first out, dan atau average ya, average itu. Oke. Kemudian kita masuk yang ke output ya. Dari output nanti auditor itu akan menyeleksi ya. Kalau di perusahaan jasa itu langsung gampang ya. Perusahaan dagang langsung penjualan nanti motongnya kepersediaan ya. Tapi kalau di harga pokok di siklus manufacturing, nah itu nanti akunnya banyak ya. Nanti ada biaya bahan baku ya, atau bahan mentah, nanti ada biaya tenaga kerja langsung ya, atau operator, nanti ada biaya tenaga kerja langsung, nanti biaya bahan baku sampingan ya, atau bahan baku pembantu. Lah itu masuk mana? Itu harus tahu, jangan sampai salah. Misalnya bahan baku pembantu dimasukkan ke bahan mentah, salah ya. Bahan selain BTKL ya dan bahan mentah, maka semuanya dimasukkan ke BOP selain BTKL, bahan baku, dan selain biaya marketing atau pemasaran, dan selain biaya administrasi dan umum, semuanya masuk ke BOP. Berarti nanti intinya kita menganalisa biaya bahan bakunya berapa ya, atau bahan mentah, nanti BTK-nya berapa,
dan BOP-nya berapa. Tapi itu nanti bisa di trace nanti di waktu ujian UTS nanti ada namanya tracing dan pouching ya. Nanti dari itu ada suatu metode dari tracing itu dari bawah ke atas. Tapi kalau tracing sama pouching itu metodenya bisa dari atas ke bawah. Nah, nanti itu soal keluar dari UTS ya, untuk sebagai dipadankan kalau saudara nanti terjun di lab di akuntansi lab audit, nanti ada lab auditing, oke ya gitu ya. Nah, dari semua itu nanti auditor nanti akan mencatat ya di audit laporan keuangan ya gitu. Nah, pengertian siklus produksi, kira-kira apa ya siklus produksi? Siklus produksi berarti dari bahan mentah ya, nanti sampai barang setengah jadi sampai barang jadi ya. Nanti di akuntansi biaya nanti juga dikenal biaya konversi ya. Biaya konversi itu apa? Nanti saudara buka buku lagi ya di akuntansi biaya ya. Biaya konversi adalah biaya untuk mengolah biaya bahan baku sampai barang jadi ya. Mungkin ada bahan penolong atau BTKL BTKL dan itu selain bahan baku, sehingga nanti bisa dihitung. Itu nanti diulang lagi di akuntansi biaya, tolong dibuka lagi ya. Nanti jangan sampai bingung. Nah, ini nanti saudara terjun nanti dilihat di customer, ini ada BTKL istilahnya biaya konversi. Nah, saudara waktu kuliah tidak pernah masuk atau bingung. Nah, ini biaya konversi itu apa ya? Nanti saudara lihat biasanya di harga pokok proses ya. Itu nanti dikenal biaya konversi untuk membreakdown nanti biaya bahan barang setengah jadinya berapa per piece dan berapa rupiah. Rupiah itu berarti per piece kalikan unit ya. Nanti juga barang jadinya per piece dikalikan unit yang diproduksi. Maka itu akan sudah lengkap sebagai laporan siklus harga pokok proses. Oke ya. Ya, ini adalah siklus audit dari siklus produksi. Pertama ya, adalah input, output dan proses. Sama ya, tadi ya. Ini kalau diturunkan nanti gambarnya ini ya. Ini adalah input, proses dan output ya. Yang tadi yang ini adalah di breakdown ya. Inputnya apa ya? Inputnya berarti input ini bahan baku ya, atau bahan mentah ya. Yang kedua adalah biaya gaji dan upah ya. Kemudian biaya produksi lain-lain. Jadi ada 3 ya. Biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung, dan setelah itu selain biaya bahan mentah dan biaya BTKL maka dimasukkan biaya produksi lain ya. Ya, kayak misalnya biaya upah ada yang tidak langsung ya, maka itu dimasukkan ke BOP semua ya, kayak gitu. Ada bahan penolong itu maksudnya di BOP. Nah, di BOP itu nanti bisa jadi barang setengah jadi dulu ya, diproses dulu ya di departemen 0, nanti dia akan jadi barang setengah jadi departemen 2 ya. Departemen 2 nanti ada 2 proses lagi, nanti ada departemen 21, 22 nanti dikumpulkan jadi departemen 2, nanti baru dipindahkan ke departemen 3. Nah, nanti di situ akan dihitung biaya harga pokok penjualannya. Baik cara metode harga pokok pesanan maupun nanti harga pokok proses ya. Kayak gitu. Tapi kalau dari sini yang dipakai adalah harga pokok proses ya. Oke. Ini jurnal-jurnal ya. Jurnal ini adalah seperti waktu saudara pernah mengikuti mata kuliah akuntansi biaya ya. Gitu. Nanti akan ketemu totalnya barang setengah jadi berapa, BB-nya berapa, atau bahan mentahnya berapa, BTK-nya berapa, dan barang jadinya berapa, maupun nanti lewat barang. Jadi ada 3 ya, barang bahan mentah, terus barang setengah jadi, dan nanti barang jadi. Nanti semuanya ada
ada jurnalnya. Lalu intinya gitu ya. Oke, tujuan audit adalah menguji kewajaran asesi manajemen tentang transaksi dan saldo siklus produksi. Yang pertama, tujuannya utama adalah mengecek apakah prosesnya akuntansi produksi itu sesuai dengan standar akuntansi ya. Kayak misalnya LIFO tidak boleh dipakai ya. Dia harus pakai perhitungan harga pokok proses ya. Kalau misalnya pakai harga pokok pesanan juga harus ikuti. Nah, bedanya apa harga pokok pesanan sama harga pokok proses? Saudara harus mengulang lagi. Kalau harga pokok pesanan itu maka dari awal sampai akhir itu akan tidak ditutup ya per periode. Tapi kalau harga pokok proses akan ditutup per periode. Misalnya per bulan. Itu nanti ada laporan harga pokok prosesnya, barang setengah jadi berapa, barang pokok prosesnya jadi berapa, itu per bulan nanti diakumulasikan. Itu beda ya. Itu harus yang akan dituju dari audit kalau saudara menjadi auditor untuk siklus produksi. Nah, siklus produksi itu enaknya kenapa? Kalau saudara menguasai sistem dari manufacturing, maka seringkali ya itu saya boleh mengasih masukan. Saya dulu malah kerja di show warehouse ya, di perusahaan A ya. Dia adalah customer dari Hotel Ciputra ya. Nah, seringkali tenaga ahli dari IT atau dari konsultan baik komputer pemrograman atau seringkali dibajak oleh perusahaan yang besar ya. Nah, kayak misalnya perusahaan saya dulu itu programmingnya seringkali dibajak oleh Hotel Ciputra untuk untuk terjun langsung ya sebagai programmer, tapi juga belajar tentang akuntansinya, siklusnya. Nah, saudara misalnya menguasai manufacturing, dikuasai tenanan ya. Ya nanti kalau saudara lebih baik S1 akuntansi, nanti tambah sertifikasi CPMA, nanti saudara bisa kerja di perusahaan terbuka, gajinya 2 digit ya, atau di atas 9 juta ya. Tapi saudara harus punya sertifikasi internasional. Nah, seringkali kalau saudara pertama kali kerja kan mesti di konsultan kayak KAP atau KJA, kantor jasa akuntansi. Kalau saudara skillful di waktu di training di perusahaan, dan nanti perusahaan akan meng-hire atau membajak saudara misalnya untuk ini orangnya capable, orangnya bagus ya untuk mengatur secara sistemnya itu bagus ya, bagus ya. Kemudian sebentar itu bagus ya. Kemudian nanti akan kalau pas di sana tenaga akuntansinya keluar ya akan meng-hire biasanya tenaga yang produksi dari konsultan ya. Melalui ini penting ya. Kalau saudara sebagai akuntansi yang dijual adalah skillful dari ilmunya akuntansi, bukan gelarnya, bukan ya. Sekarang banyak orang S1, S2, S3 accounting tapi tidak menguasai ya. Mereka cuma jual beli jasa banyak. Jangan sampai ya itu merugikan saudara. Saudara kan yang rugi. Kenapa? Karena persaingan tiap tahun saudara akan bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain ya. Saudara harus minimal menguasai satu yang saudara sukai ya. Saya senang akuntansi biaya. Kenapa? Akuntansi biaya itu kayak dulu mainnya kayak dakon ya. Jadi biaya satu dipindahkan departemen lain dan dengan pemahaman itu nanti saudara akan gampang. Oh ini akuntansi biaya itu kayak main dakon ya. Dakon 1 pindah dakon 2, dakon 3, dakon 4. Oh cuma itu toh. Jadi saudara harus menguasai. Nah, kalau saudara menguasai, nanti saudara kalau punya sertifikasi juga saudara bisa jadi direktur CFO ya, Chief Financial Operation ya, atau direktur keuangan ya. Baik memegang produksi maupun cash flow maupun accounting. Bahkan manajemen pun di bawah saudara ya, gitu ya. Oke. Jadi saudara harus tahu tujuannya ini saya bukan textbook ya. Pak textbook nanti di Gramedia banyak, banyak, tapi
skillfulnya dari auditor harusnya menguasai hal itu. Yang penting bagi saudara disiapkan, karena kalau saudara tidak disiap ya nanti akan saudara waktu dites ya. Jadi ada gini loh, itu ada kesempatan dan kekuatan ya. Kalau kesempatan itu ada di depan saudara, tapi saudara tidak siap, maka yang masuk adalah orang lain ya. Karena saudara kuliah S1 akuntansi itu penting bukan nilai ya, tapi pemahaman saudara menguasai akuntansi itu penerapannya gimana ya. Saudara nanti diajak ngomong sama bagian pabrik, saudara mengerti, oh ini ya. Nanti saudara misalnya disuruh ngecek sistemnya akuntansi, oh ini lemah. Nah, itulah tujuan dari auditor. Auditor nanti biasanya diawali dengan jam terbang saudara ya. Saudara jam terbangnya itu kurang atau bagus, nanti akan mempengaruhi siklus pengetahuan saudara ya. Jadi akuntansi itu memang proses seumur hidup ya. Dari awal saudara bingung tentang akun debit kredit dan jurnal dan apa-apa, lah itu nanti dibawa seumur hidup. Dan kalau saudara kelebihan dari akuntansi, kalau saudara skillful, itu biasanya sampai seumur hidup, umur berapapun nanti saudara akan dipakai ya. Beda sama manajemen ya, kecuali marketing ya. Nah, marketing itu kalau sudah pintar jualan sampai umur berapapun dipakai ya. Demikian juga accounting kalau saudara menguasai apapun. Yang aku ngajar itu ya. Minta maaf tadi ada telepon dari istri ya. Itu jadi yang diutamakan adalah skillful saudara. Jadi ilmu itu adalah awal dasar saudara untuk masuk nanti kalau setelah lulus saudara langsung terjun di dunia lapangan. Lapangan itu keras ya, persaingan keras ya, kayak gitu. Dan saudara harus banyak doa ya, banyak minta anugerah Tuhan supaya nanti Tuhan, saya mau kerja di sini, saya minta dimudahkan Tuhan. Itu nanti itu akan menolong saudara ya. Jangan sampai saudara ini sombong S1, S2, S3 tapi hanya jual beli toh. Jangan sampai ya kayak gitu. Dan saya paling jengkel kalau ada lulusan S1, S2, S3 digawe ke ya mana-mana. Itu menipu diri sendiri ya, menipu orang tua, menipu orang banyak sampai seumur hidup loh ya, sampai dikubur ya. Saudara S1-nya dibuatkan ya, nanti SE atau SAKT. Nah, saudara nanti tanggung jawaban ke Tuhan. Yang penting itu buat diri saudara sendiri, skillful ya, kayak gitu. Oke, ya ini adalah ilustrasi pengujian asesi manajemen. Ya ini persediaan barang jadi ya, produk itu atau barang ya. Di manufacturing itu produk itu adalah persediaan ya atau barang ya. Jadi di pabrik ada persediaan barang setengah jadi, terus persediaan barang jadi, persediaan barang baku ya, tapi tidak ada persediaan tenaga kerja, tidak ada loh ya, kayak gitu ya. Pengujiannya gimana? Nah, kalau audit ya, saudara terjun langsung ke, misalnya dulu di Tensindo ya, dia pabrik kaca, dia akan mengecek apakah persediaannya pasir kuasa itu ada ya toh. Nah, transaksinya itu dicek lagi, apakah ini dicek di buku pengeluaran ya, buku pengeluaran transaksi itu apakah ada ya gitu. Terus dan diharuskan dengan cek fisik atau stock opnam ya. Itu karena auditor biasanya perusahaan itu mengalami kesulitan ya untuk mengecek sistem persediaannya atau sistem produksinya, sehingga meminta bantuan. Kalau perusahaannya besar itu minta tolonglah SKP ini, saya tolong dicek fisik sekalian opnam juga, prosedur saya itu bagus apa enggak, apakah ada kehilangan atau kecolongan. Oh ya, aku saya ingat ya, ini di pabrik dulu ya, itu sering kali ya barang-barang persediaannya itu kayak bahan bahan penolong kayak kawat las itu sering kali hilang ya. Nah, yang mencuri itu siapa? Ya pegawainya mereka sendiri. Meskipun pabrik itu di tembok 10 meter ya. Lah temboknya itu dibobol bawahnya ya.
Nah, barang-barangnya itu dikeluarkan lewat eh, tanah yang di bawah temboknya, betonnya itu ya, pagernya itu. Nah, itu tidak baik. Nah, saudara harus mengecek. Kalau saudara ngecek pabriknya, itu harus dicek semua temboknya itu apakah ada yang bolong ataukah apa. Nah, itu karena kalau lubang, maka seringkali perusahaan itu kehilangan persediaan kawat las itu mahal loh. Satu kawat las itu sampai 300.000, 400.000, ya itu mahal. Dan seringkali barang mahal, barangnya kecil. Nah, itu yang seringkali diambil oleh yang menjadikan kehilangan dari aset dari perusahaan. Nah, saudara waktu ngecek itu harus berpikir itu, cek semua, kelilingi semua. Kalau saudara cek dengan dokumen saja itu tidak abdol ya, berarti saudara tidak mengecek. Karena urgensinya dari customer itu mengecek persediaan saya atau hilang semua ya. Nah, itu dicek semua. Itu ya. Itu saya ingat itu ya. Itu kalau saudara ditugaskan sebagai auditor, harus terjun lapangan, saudara harus mengecek semua. Nah, perlu kelilingi tembok semua, saudara duduk-duduk aja. Ini ada yang lubang enggak? Kalau ada lubang berarti terjadi pencurian atau manipulasi. Oke ya. Nah, kemudian bukti-bukti pengeluaran itu juga harus dicek juga. Oke. Kemudian ini yang kedua, apakah produk jadi telah masuk dalam persediaan barang jadi. Nah, ini biasanya gimana nih? Kalau di pabrik itu ada namanya departemen produksi ya. Departemen produksi itu nanti ada namanya gudang barang jadi ya. Jadi di departemen produksi itu ada nanti departemen produksi barang setengah jadi, nanti ada bagian assembling, dan baru bagian departemen produksi jadi tapi belum masuk ke gudang barang jadi. Nah, saudara harus mengecek semuanya dari barang jadi setengah jadinya berapa, assemblingnya berapa, sampai departemen produksinya sudah jadi berapa. Nah, itu biasanya kisruhnya waktu barang departemen produksi barang jadinya dikirim ke barang jadi gudang barang jadinya itu juga sering masalah. Nah, masalahnya di mana? Nah, seringkali diambil orang atau itu harus diceki semua ya, atau masih ada selisih ya, itu diceki semua. Oke. Itu adalah aplikasi dari narasi dari PPT ini ya. Yang ketiga adalah membuktikan bahwa produk jadi adalah milik perusahaan ya. Milik perusahaan, bukan produk pesanan. Nah, biasanya kalau di pabrik itu aplikasi ini gimana? Ayo, gimana? Nah, kalau di pabrik nanti dia dikasih barcode atau dikasih kertas ya. Nanti dikasih batch ya. Biasanya kalau di manufacturing nanti ada batch berapa ya. Ini produksi dari pesanan dari perusahaan A atau perusahaan apa. Itu harus di barcode semua atau dikasih tanda pengenal ya, sehingga tidak waktu diopnam itu mempermudah ya gitu. Nah, dari situ nanti kalau saudara ini biasanya di mana nih waktu di aplikasinya, waktu saudara mengecek gudang-gudang ya. Jadi ini nanti saudara mengecek gudang barang jadi, gudang barang setengah jadi, maupun gudang assembling ya. Nanti dari situ kelihatan ya, oh ini tidak ada dokumentasinya. Jadi pejabat itu berarti orang ya, atau staf yang di gudang barang jadi itu tidak kompeten ya, dokumen tidak lengkap. Oh, ini banyak yang hilang. Waktu ditanyai sama auditor, lah ini totalnya berapa? Tidak tahu pak. Nah, itu salah. Nah, kalau tidak tahu berarti saudara nanti mencatat di audit siklus produksi bahwa gudang ini stafnya namanya ini menyebutkan tidak bisa, datanya tidak tahu. Lah itu nanti dilaporkan ke pimpinan, nanti sebagai sebagai pimpinan nanti mengambil tindakan, apakah bagian gudang itu akan diganti dengan orang yang kompeten, sehingga produksi misalnya proses produksinya, siklus audit produksinya itu bisa lebih baik ke depan ya. Jadi audit itu hanya mencatat ya, bukan mencari salah ya, tapi mencari bukti temuan supaya
sistem audit yang dari klien itu nanti lebih bagus dari hasil temuan itu. Nah, kenapa kalau lebih bagus? Berarti ada perbaikan ya. Namanya audit, kalau saudara audit ISO 9001 atau 2015, maka saudara akan ada temuan awal ya. Temuan awal nanti setahun lagi nanti auditor dari ISO itu akan datang. Nah, temuan awal itu setelah 1 tahun tuh apakah ada sudah perbaikan atau progres. Kalau tidak ada progres berarti sama aja ya, maka konduktornya ISO-nya turun ya, ya gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apakah ketepatan perhitungan kos produksi serta alokasi kos produksi dimasukkan barang jadi dan barang dalam proses atau BDP ya, dengan cara sampling. Cara sampling itu berarti saudara secara akun mengecek ya, oh ini tanggal ini benar enggak, di compare antara perpindahan dari departemen 1 barang jadinya loh dipindahkan ke departemen 2 ya. Nanti departemen 2 kan nanti kan diulang lagi, itu jadi dari barang jadinya departemen 1 menjadi barang setengah jadinya departemen 2 ya. Nanti departemen 2 nanti barang jadinya akan jadi barang setengah jadinya departemen 3. Itu nanti akan di cross check ya, apakah itu benar apa enggak. Nah, memang cara paling capek itu kalau saudara memang siklus audit produksi, karena saudara ngeceknya bolak-balik, nanti tempatnya jauh-jauh ya. Tapi memang kalau saudara dapat job itu harus dilaksanakan aplikasinya itu ya, kayak gitu. Nah, kemudian ketepatan klasifikasi persediaan. Nah, apakah di neraca itu biasanya ini aplikasinya apa ini kalau di neraca? Berarti akun persediaan semua akun ya, semua akun persediaan ya, dari bahan baku atau bahan mentah, kemudian persediaan bahan penolong ya, kemudian persediaan barang setengah jadi atau dalam proses, serta persediaan barang jadi. Termasuk juga nanti itu dicek, di trace ya, di breakdown apakah totalnya akunnya di akun neraca itu gabungan dari akun-akun sub-akun dari departemen 1 sampai departemen barang jadi itu selesai ya. Nanti saudara kalau sudah terjun, nanti saudara pernah ingat omongan saya, nanti kan saudara kan akan menikmati dan sudah tahu ya gitu ya. Oke. Kemudian ini secara umum siklus produksi apakah sama dengan siklus yang lain atau siklus bawaan. Oke. Siklus bawaan itu apa? Siklus bawaan adalah potensi kesalahan pelaporan kegiatan produksi yang disebabkan oleh kompleksitas proses produksi dan proses akuntansi ya. Oke. Dan sedangkan satu siklus pengendalian ya. Berarti ini berarti kalau yang ini apa ini? Berarti mungkin salah input ya, atau nolnya kebanyakan ya, atau dia pengen gampangnya operatornya dari adminnya itu langsung di total aja departemen 1 langsung ke 6 tanpa diceki saja, itu adalah risiko bawaan ya. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian berarti gini dari SOP itu apakah staf atau pejabat yang bersangkutan dari tiap departemen ya, sub departemen maupun departemen itu sudah menjalankan apa belum ya, kayak gitu. Oke ya. Kemudian siklus produksi. Oke ya, volume produksi yang tinggi membuat potensi salah saji menjadi tinggi. Kira-kira apa sebabnya ya? Contohnya gini misalnya ya, di pabrik ya, pabrik misalnya sikat baja ya, saya pernah survei ya dan audit sikat baja. Satu orang itu memegang 2 proses ya. Nah, sehingga dia nggak sempat buat laporan, ditunda, sehingga dia sempatnya kalau sudah 2 minggu. Nah, waktu 2 minggu itu kan dia tidak nyatat ya, dia tidak nyatat, maka dia akan lupa, setengah lupa, bahkan lupa ya, apakah yang dikerjakan dari 2 minggu ya. Itu adalah volume produksi yang tinggi, satu orang megang banyak, atau jam produksinya
tidak ada dirinya ya, dan atau tidak ada orang yang khusus mencatat ya. Itu adalah aplikasi dari volume produksi yang tinggi ya, itu tidak ada tidak ada orang yang mencatat ya. Yang kedua, kompleksitas proses penentuan cost produksi atau biaya. Cost itu biaya ya, bukan cost into cost, bukan ya. Cost itu adalah biaya produksi ya, terutama masalah pembebanan atau alokasi biaya produksi tidak langsung atau BOP. Nah, contoh paling gampang gini, kadang kalau orang nggak tahu akuntansi, nah supervisor itu dimasukkan ke tenaga kerja langsung, nggak boleh ya. Jadi bahan baku atau bahan mentah, BTKL, biaya tenaga langsung adalah orang yang operator ya, operator. Supervisornya kan tidak ikut ngerjakan, dia hanya nyuruh-nyuruh tok, maka tidak boleh dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung. Nanti masuknya ke biaya tenaga kerja tidak langsung, BTTKL, masuk ke BOP. Nah, nanti misalnya asisten manajer, nah itu dimasukkan ke BTKL, nggak boleh ya, itu harus dikuasai ya. Terus yang ketiga, jika perusahaan memproduksi berbagai jenis produk, penentuan biaya produksi akan menjadi semakin kompleks. Nah, ini nanti sudah pernah ingat nggak di akuntansi biaya? Apa ini? Saudara review lagi, namanya Activities Based Costing ya, atau ABC. ABC itu khusus bagus untuk kalau kita menghasilkan produksi banyak ya. Kenapa? Jadi misalnya ada produksi X, misalnya produksi barang A, produksi barang B, produksi barang C. Nah, produksi barang A nanti memakai sumber daya mesin A ya, dan mesin C ya, mesin misalnya produksi A pakai mesin 1 2 3 ya. Produksi B hanya mesin 2 3. Produksi barang C itu hanya memakai mesin 1 dan 3. Maka itu saudara harus bagaimana penanganan dan mengecek apakah biaya asumsi sumber daya dari per produk itu sudah benar apa belum ya. Kalau semakin banyak produk, maka saudara akan butuh nanti namanya software ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nanti ada dia secara batch itu langsung tahu, ini langsung motong sendiri ya, tapi mahal. Oracle kan kelar. Jadi kalau saudara perusahaan besar mau pakai Oracle itu lama, mungkin butuh setahun 2 tahun, sehingga diplesetkan kelar ya. Dan SAP juga handal, tapi proses implementasinya 2-3 tahun, sehingga diplesetkan setan aja pusing gitu ya. Jadi kalau saudara sering terjun di pabrik, nanti saudara akan mencari software akuntansi yang handal tapi tidak mahal, tapi bisa mengcover istilahnya kebutuhan dari siklus produksinya. Jadi kalau saudara nanti sudah lulus S1 akuntansi, saudara bisa membuat program ya. Saudara nanti bisa bisa nawarkan ke bos ini, Pak ini ya, nanti ini lah. Tapi saudara bisa buat apa enggak? Kalau sudah membuat itu, nanti program saudara akan laku ya, kayak gitu. Ya, ini sama. Yang keempat ya, jika produksi bahan baku disimpan dalam gudang, maka berbagai gudang ya, jadi perusahaan ada yang gudang A di Jakarta, gudang B di Semarang, lah itu akan pengecekannya semakin sulit ya, gitu. Atau di satu tempat ya, satunya gudang A, gudang B campur, lah itu pusing juga ya, itu. Kemudian perusahaan barang jadi atau bahanku kemungkinan cepat rusak ya, itu yang harus dihindari. Risiko bahan baku kulaan terlalu banyak itu cepat rusak. Dan yang kedua, butuh gudang ya, gudang itu biayanya juga banyak. Jadi sekarang nanti ada persediaan just in time, atau di Jepang tuh persediaan zero time ya, persediaan zero ya. Berarti kalau pas butuh dia baru pesen. Karena kenapa? Untuk menghindari bahan bakunya cepat rusak, dan kedua tidak perlu gudang ya. Gudang itu mahal ya. Gudang mobil, gudang apa itu mahal sekali ya. Itu dulu
saudara tahun 2000 misi ke toko komputer di Semarang misi banyak toko komputer yang ready stock ya. Tapi kalau sekarang sudah ke toko komputer mereka hanya punya brosur tok, karena mereka tidak mau kolaan atau beli bahan dagangan atau bahan bakunya terlalu banyak. Mungkin karena cepat rusak, cepat usang, dan cepat kemungkinan tidak laku karena sesuai tren ya, kayak gitu. Kemudian persediaan barang jadi kemudian dijual dengan garansi. Tidak ada jaminan bahwa produk yang telah dijual tidak dikembalikan lagi. Berarti kalau saudara sebagai produsen harus siap menghadapi barang retur ya. Produsen yang tidak begitu jual beli putus, maka dia nanti kalau responnya dari pembeli jelek, maka dia kapok, tidak akan membeli lagi pada produsen barang itu. Dia akan pindah merek atau pindah barang hasil buatan lain ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian sama ya. Produk dibuat dalam jumlah terlampau banyak atau terlampau sedikit. Nah, itu siklus produksi. Nah, ini hubungannya dengan apa ya? Kira-kira. Kalau manajer produksinya tidak pintar ya, ini nanti akan hubungannya dengan manajer pembelian. Nah, tapi seringkali manajer pembelian dan manajer produksi itu tidak saling sinkron, kecuali mereka ada program ya di pabrik-pabrik itu tahu. Nah, semua produksi itu biasanya dari apa? Dari total jumlah pesanan dulu ya, dan dari histori persediaan tahun lalu dan penjualan tahun lalu. Nah, maka manajer produksi itu akan akan berpikir dia akan menimbang-nimbang dari pesanan tahun lalu itu mau naik atau turun ya. Terus persediaannya itu juga dia akan menyiapkan saya butuhnya ke sini loh. Saya misalnya tahun lalu 1 juta piece ya. Tahun ini butuh 2 juta piece. Maka dia akan mengkonfirmasi atau menginput di aplikasi akuntansinya supaya diinfokan ke bagian pembelian atau persediaan pembelian bahan akan butuh penambahan 1 juta barang yang membutuhkan bahan baku ya, bahan penolong dan bahan lain untuk penambahan 1 juta barang ya, kayak gitu. Nah, siklus produksi itu kualitas tidak ketat ya. Seringkali ini dialami oleh bagian pembelian ya. Bagian pembelian ditekan untuk mencari barang yang murah. Yang kedua adalah bagian gudang. Bagian gudang itu kalau stafnya produksi bagus, dia akan mengecek satu-satu. Ini loh yang barang yang dibeli ya. Contohnya, sampelnya. Terus ini barang yang datang. Kalau dia stafnya bagus, maka kalau barang yang datang itu jelek ya atau tidak sesuai, maka akan ditolak ya, kayak gitu. Bahan baku ya atau bahan penolong itu akan ditolak oleh bagian gudang ya. Kemudian biaya produksi tidak akurat. Kemudian penilaian nilai produk karena usang atau tidak identifikasi. Nah, sekarang jadi kita masuk risiko kedua ya. Tadi ada risiko bawaan, dan satu adalah risiko SPI ya. SPI itu adalah misalnya kayak SOP. SOP nanti turunannya ya faktur-faktur ya. Misalnya formulir barang keluar ya, gudang, barang masuk gudang, itu adalah dari SPI ya. Nanti dari situ nanti ada otorisasi siapa yang tanda tangan, ini sudah diterima apa belum, sisanya berapa. Itu nanti saudara sebagai auditor harus menguasai SIA juga ya, sistem informasi akuntansi ya, dokumen per dokumen. Dokumen 1 sampai dokumen 4 itu misalnya lembar 1 sampai 5 itu siapa saja yang dapat. Itu nanti saudara harus juga sebagai auditor harus juga menguasai SIA ya, karena audit itu adalah ujung dari ilmu akuntansi ya, gitu. Kemudian elemen SPI yang penting itu adalah dokumen ya, dokumen atau bukti dasar ya, transaksi. Kemudian jurnal, dokumen pembukuan atau buku jurnalnya. Kalau biasanya perusahaan yang bagus itu memang ada di accounting ada, tapi di buku jurnal manual juga ada. Pemisahan fungsi transaksi ya. Misalnya bagian yang order dan yang terima tidak boleh sama.
Nah, fungsi audit itu adalah mengecek apa, cross check antar departemen, nggak boleh sama. Jadi misalnya saya order ini ya, saya mau order 10 barang, terus saya nerima 10 barang, itu nggak boleh ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian sistem pengadaan internal, COSO ya. COSO itu adalah framework ya untuk pengendalian apa, protokol framework ya yang dipakai perusahaan untuk mengendalikan apa, supaya sistem pengendalian internalnya itu bagus ya, termasuk bagian komputer ya, itu tidak boleh membawa apa, disket karena datanya bisa keluar. Nah, itu adalah bagian apa, infrastrukturnya ya. Itu salah satu contoh kalau nanti saudara dapat mata kuliah audit sistem informasi, nanti saudara akan diajar apa tentang COSO ya, atau apa, lalu aku COBIT ya, COSO atau COBIT ya, kayak gitu. Oke, kemudian sistem pengendalian internal adalah memahami dan menguji eksistensi elemen-elemen. Nah, bukan elemen aja, tapi secara teorikal saudara praktek itu menguji yang saya omongkan dari depan sampai belakang itu yang dikerjakan oleh auditor disesuaikan dengan SOP. SOP nanti turunannya bisa dicek oleh dokumen-dokumen ya. Dokumen apa, barang masuk, barang keluar, ya itu harus banyak. Kalau cara simpelnya, bagian produksi adalah barang masuk dan barang keluar ya. Nanti barang keluarnya itu dari proses departemen barang jadi ya, produksi barang jadi sampai dia keluar ke gudang barang jadi ya, ya gitu. Nanti masalah dia ke gudang barang jadi itu urusannya apa lain ya, ini namanya produksi. Jadi dari produksi bahan mentah itu persediaan sampai itu harus diawasi semua, bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong itu harus oke semua. Karena ini siklus produksi besar ya, dan memakan butuh bulanan atau maksimal itu minimal 3 minggu atau sebulan kalau sudah apa audit ya. Kalau yang benar loh ya, nah, itu akan jauh lebih banyak karena informasi temuan dari auditor ini nanti efeknya buat pimpinan tuh bagus ya. Oh, ini untuk menjaga apa, memberikan pimpinan ini nanti lebih bagus. Kalau kita pakai apa auditor enggak memberi benefit, maka sia-sia ya, kayak gitu. Dokumennya semua ya, kayak gitu. Dokumen-dokumen sudah semua. Ini nanti dipelajari lagi. Ada pertanyaan? Halo, tak lihat di apa? Di YouTube. Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti minggu depan ya, selain apa kuliah live streaming, nanti saya siapkan apa soal-soal ya yang akan dikerjakan. Nanti soalnya tuh bisa saudara apa melihat YouTube ya, dan apa meresume ya. Sekarang kan banyak apa AI ya, dari YouTube itu nanti resume-nya apa aja. Nah itu nanti saudara bisa memakai AI ya toh, untuk belajar dari YouTube itu ya tentang apa auditing itu nanti intinya apa aja ya. Yang dari situ nanti bahannya tuh yang bisa yang dari YouTube bisa keluar, atau nanti saudara membaca apa bahan-bahan yang dari saya berikan nanti di resume ya, nanti itu juga bisa keluar ya. Tapi nanti keluarnya apa dikumpulkan setelah UTS ya. Tapi saya sudah ngomong bahan itu akan yang keluar ya di UTS ya. Jadi saudara harus minimal belajar dan membuat ya, atau gitu. Jawabannya ada? Oke, ini SPI material ya dan bukti audit ya. Ya, sistem SP-nya bagus ya. Material atau risiko audit adalah persentase dari akun tersebut ya toh, dari total seluruh aset ya.
kalau kita mengaudit yang material itu kebenarannya sudah semakin bagus, maka itu efektif ya. Tapi kalau kita ngaudit misalnya akunnya yang hanya 0,03% ya, tapi benar, tapi masih ada 98% akun lain, itu maka tidak efektif ya. Nah, bukti auditnya itu gimana efektifnya? Kalau sudah efektif, maka auditor tuh akan percaya ya. Dari breakdown itu di sampel, di random ya, ngacak pakai yang akun yang material dulu, dicek bagus, maka si auditor tuh akan meminta bukti audit atau bukti pendukung itu relatif sedikit, dan dia akan sedikit bertanya ya. Tapi kalau misalnya si auditor datang terus minta ini, oh staffnya tidak ada, lah itu maka si auditor akan curiga ya, dan dia akan meminta bukti audit, bukti pendukungnya itu akan semakin banyak ya. Itu adalah konsep dari auditor. Auditor adalah sifatnya adalah skeptis, tapi tidak boleh menjudgment ya, kecuali ada dua bukti temuan. Dua bukti temuan itu bukan untuk menjerumuskan, tapi membuat kedepannya lebih baik ya, kayak gitu. Kemudian pengujian substantif sama ya. Nah, berarti semua harus saudara kuasai semua, dari bahan baku ya, atau bahan mentah, dan seluruh persediaan ya, persediaan bahan penolong ya, itu semua. Kemudian seluruh persediaan barang setengah jadi saudara kuasai semua, hitungnya semua, dan seluruh persediaan barang jadi per seluruh departemen ya, prosesnya ya, itu adalah lengkap, sehingga prosesnya ini butuh banyak waktu ya. Nanti kalau aplikasinya saudara terjun di konsultan, nanti saudara akan pasti melakukan yang sama ya, gitu. Ini proses sumbangsi persediaan ya, dicek saldo tahun kemarin sama tahun kemarin, ngeceknya gimana, awal tahun ini ya toh, ditambah pembelian, jadi saldo akhir tahun kemarin ya, berarti kan sama aja saldo awal tahun ini ya toh, ditambah pembelian ya toh, kemudian dikurangi pemakaian, maka akan jadi saldo akhir tahun ini ya, kayak gitu ya. Oke, ini semua sama ya. Ini contoh kata kerjanya. Ini sudah dari sini juga banyak bisa keluar ya nanti ya. Sudah selesai. Apakah ada pertemuan? Ada pertanyaan? Sorry, saya salah ngomong. Ada pertanyaan? Di YouTube ada? Masih sistemnya ini pakai ya pakai chat ya masalah ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri dulu, nanti istilahnya kita persiapan untuk minggu ke depan ya, pertemuan kelima. Nanti lebih baik kalau sebagai mahasiswa itu sebelum masuk kuliah dia akan mempelajari dulu bahan untuk minggu kelima atau minggu depannya itu dipelajari dulu. Kalau saya dulu pernah khusus, contohnya gini, saya pernah khusus di English First ya, tapi saya punya buku banyak grammar beginner grammar dan intermediate grammar ya, tapi tidak tak baca. Nah, saya langsung masuk ke English First, bayar 1,5 juta. Nah, tapi saya menyesal karena kenapa? Karena saya tidak persiapan ya, baca buku dulu, baru ikut khusus. Nggak kebalik, saya ikut khusus dulu baru membaca. Itu kan nanti pemahamannya akan semakin kurang. Oke? Ya, gitu. Nanti saya akhiri semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesempatan dalam kondisi yang baik minggu depan seluruh mahasiswa presensi dan mengikuti mata kuliah ini, sehingga saya berharap mata kuliah ini adalah kenyataan dari realita lapangan. Kalau di textbook itu biasanya jarang ya. Itu saya berikan bagi saudara-saudara untuk persiapan saudara nanti menjadi lulusan S1 akuntansi dan menguasai skillful tentang audit. Dan pertemuan ini kita bahas tentang audit siklus produksi. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.